Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu jalan, tapi kamu sendiri kayak nggak bergerak? Bangun pagi, kerja, pulang malam, duit yang datang cuma numpang lewat buat bayar tagihan, cicilan, bensin, makan, terus habis. Lalu besoknya ulang lagi. Dan suatu malam, di tengah capek, kamu nanya ke diri sendiri, sebenarnya saya ini sedang maju atau cuma berputar di tempat? Kalau kamu pernah ngerasa begitu, kamu sama sekali nggak sendirian. Dan jujur aja, banyak orang nggak sadar, mereka bukan hidup, tapi kejebak. Ada satu momen dalam hidup yang bikin saya sadar sesuatu. Waktu itu, saya lagi duduk di kos, lihat slip gaji, dan saya bingung. Ini uang habis kemana aja ya? Kok nggak pernah kelihatan hasilnya? Rasanya kayak lari di treadmill, kenceng, keringetan, ngos-ngosan. Tapi ketika kamu berhenti, kamu sadar, kamu masih tetap di tempat yang sama. Bedanya, treadmill bisa kamu matikan. Tapi siklus ini kadang malah jalan sendiri, bahkan tanpa kamu sadari. Dan banyak banget orang yang salah paham. Mereka kira ini soal nasib, padahal seringkali mereka sedang hidup di dalam sebuah pola yang namanya siklus kemiskinan, poverty cycle. Lingkaran setan yang kalau kamu masuk, susah banget keluar. Kalau nggak ngerti pintunya ada di mana, banyak orang kira miskin itu cuma angka di rekening. Padahal bukan itu. Kemiskinan itu pola hidup yang berulang tiap bulan. Gajian, bayar tagihan, bayar cicilan, belanja kebutuhan, habis, lalu datang masalah baru, tapi nggak ada simpanan. Akhirnya, utang. Bulan depan gajian, tutup utang lama, tapi bikin utang baru. Dan begitu terus, kayak nutup lubang. Tapi tiap kamu tutup satu, muncul dua. Akhirnya, hidup cuma jadi mode bertahan. Bukan kehidupan, tapi pemadaman kebakaran kecil setiap hari. Yang seram adalah, banyak orang bahkan menganggap ini normal. Kenapa siklus ini terus terulang? Siklus ini bukan karena kamu malas, bahkan kebalikannya. Banyak orang dalam siklus kemiskinan kerja keras setengah mati, tapi tetap nggak naik level. Akar masalahnya ada beberapa. Pertama, pola pikir jangka pendek. Fokusnya kumah, hari ini aman dulu. Masalahnya, kalau cuma mikirin hari ini, masa depan selalu dikorbankan. Kedua, kurangnya literasi finansial. Banyak yang nggak ngerti bedanya aset sama liabilitas, nggak paham budgeting, dana darurat, apalagi investasi. Akhirnya, gaji habis buat hal yang nggak nambah apa-apa ke hidup. Ketiga, lingkungan yang salah. Kalau semua orang di sekitar kamu hidup dari gaji ke gaji, kamu bakal ngerasa itu wajar. Kalau teman kamu normalisasi utang buat gaya hidup, ya kamu bisa ikut-ikutan. Dan keempat, ada faktor sistemik, pendapatan kecil, biaya hidup naik, tekanan ekonomi yang berat. Kadang memang bukan salah kamu, tapi tetap jadi tanggung jawab kamu buat ngubah arah hidupmu. Masalahnya bukan cuma dari dalam diri, tapi juga dari luar. Dan kalau dua-duanya saling menguatkan, siklus ini jadi kuat banget. Siklus kemiskinan ini lebih bahaya dari yang kelihatan. Dampaknya nggak cuma di dompet. Pertama, hidup selalu dalam keadaan darurat. Selalu ada masalah baru. Hidup kayak game waka. Mole, nutup satu, keluar lagi yang lain. Ini bikin stres nggak ada habisnya. Bahkan tidur pun rasanya masih mikirin, cukup nggak ya sampai akhir bulan? Kedua, hilangnya kesempatan jangka panjang. Peluang bagus seringkali lewat karena kamu nggak punya ruang buat ambil risiko. Mau ikut kursus? Nggak bisa. Mau mulai bisnis kecil? Takut. Mau pindah kerja?
ragu, karena nggak punya cadangan. Ini bukan soal malas, tapi soal nggak punya ruang bernapas. Ketiga, dan ini yang paling menakutkan, siklusnya bisa turun ke generasi berikutnya. Anak tumbuh dengan mindset yang sama. Uang itu susah, mimpi itu mewah, dan hidup itu ya gitu-gitu aja. Dan siklus itu muter lagi. Bukan cuma di dompet, tapi di mental. Langkah pertama untuk keluar dari semua ini adalah kesadaran. Sebelum kamu berubah, kamu harus sadar dulu. Sadar kalau ada pola yang sedang narik kamu ke tempat yang sama. Banyak orang hidup seumur hidup di dalam lingkaran yang mereka nggak tahu mereka masukin. Padahal, begitu kamu bisa bilang ke diri sendiri, "Oke, saya ternyata ada di siklus ini." Disitulah pintunya muncul. Kesadaran itu adalah kunci pertama. Orang yang hidup dalam mode bertahan atau survive mode cuma fokus hari ini. Dan itu wajar kalau kamu lagi kesempitan. Tapi kamu nggak bisa selamanya hidup di situ. Pelan-pelan, kamu harus geser ke mode bertumbuh atau growth mode. Dari yang tadinya mikir, gimana bayar kos bulan ini? Jadi mikir, apa yang bisa saya lakuin? Biar 5 tahun lagi, saya nggak hidup kayak gini. Kamu nggak harus langsung lompat besar. Yang penting, kecil, tapi konsisten. Lalu gimana cara pelan-pelan keluarnya? Pertama, kuasai literasi finansial dasar. Ingat ini, aset itu masukin uang ke kantongmu. Liabilitas itu keluarin uang dari kantongmu. Sebelum beli apapun, tanya ke diri sendiri. Ini nambah nilai atau malah nambah beban? Kedua, bangun dana darurat. Sekecil apapun, nggak perlu langsung besar. Mulai dari 20.000 atau 50.000 seminggu. Yang penting kamu berhenti lari ke utang setiap ada masalah kecil. Ketiga, investasi ke skill, bukan ke gaya hidup. Skill itu tiket keluar dari stagnasi. Semakin tinggi skill kamu, semakin besar peluangmu. Penghasilan itu naik bukan karena keberuntungan, tapi karena kapasitasmu meningkat. Keempat, jaga circle-mu. Kamu nggak perlu teman banyak. Cukup 1 atau 2 orang yang punya mindset maju. Lingkungan itu kayak arah angin. Kalau salah angin, kamu makin terseret ke bawah. Dan kelima, hindari jalan instan. Keinginan cepat kaya justru jebakan terbesar. Yang kamu butuh bukan kecepatan, tapi ketahanan stabil, konsisten, bertumbuh. Keluar dari siklus kemiskinan itu nggak instan, tapi bukan mustahil. Dan ingat, ini bukan tentang kamu kurang kerja keras. Banyak orang kerja keras sampai punggung bengkok, tapi tetap terjebak. Masalahnya ada di sistem, di pola, di kebiasaan, dan di lingkungan. Dan tugasmu sekarang bukan menyalahkan diri sendiri, tapi mulai mempelajari pola itu dan pelan-pelan memutus satu persatu rantainya. Perubahan besar itu lahir dari langkah kecil yang terus diulang. Dan kalau kamu sudah sampai di akhir video ini, kamu sebenarnya sudah mulai jalan keluar. Sisa perjalanan tinggal kamu teruskan, pelan-pelan tapi pasti. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.